Runtuhnya sebuah negara bukanlah karena musuh yang datang dari luar, melainkan karena retaknya dinding moral dari dalam. Ketika kejujuran menjadi barang langka, dan kebohongan dijunjung lebih tinggi daripada kebenaran, maka pondasi bangsa itu mulai rapuh. Negara hancur bukan karena miskin harta, tetapi karena kaya akan pengkhianatan dan tamak akan kekuasaan. Ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di sanalah keadilan dikubur dalam-dalam, dan rakyat kehilangan pegangan untuk percaya. Bangsa akan runtuh ketika pemimpin sibuk membangun istana bagi dirinya. Yuria akan goyah ketika generasinya lebih mengagungkan popularitas daripada ilmu, akhlak, dan martabat. Dan kehancuran itu mencapai puncaknya ketika rakyat lebih memilih diam dalam ketakutan daripada bersuara demi kebenaran, sebab diam yang panjang hanyalah tanda pasrah menunggu robohnya sebuah peradaban. Ingatlah, bangsa yang kokoh bukanlah bangsa yang kuat dalam senjata, tetapi bangsa yang tegar dalam keadilan, jujur dalam amanah, dan bersatu dalam kasih sayang. Rakyat yang semula berdiri tegak, perlahan membungkuk memikul beban yang bukan miliknya. Nafas mereka dicekik oleh pajak yang mencekik, oleh kebijakan yang melukai, oleh janji-janji manis yang meleleh menjadi racun pahit. Suara tangis anak-anak tidak lagi menjadi nyanyian masa depan. Pemimpin yang zalim lupa bahwa kekuasaan hanyalah titipan, yang bahwa tahta tidak abadi. Ia menutup telinganya dari doa-doa rakyat. Padahal doa yang teraniaya lebih tinggi nilainya daripada 1000 pujian. Ia lupa. Semakin tinggi istana dibangun di atas tangisan, semakin keras bumi mengguncang untuk merobohkannya. Dan ketika rakyat sudah kehabisan air mata, ketika ketakutan berubah menjadi keberanian, maka suara mereka akan bangkit seperti badai. Sebab tirani selalu berakhir dengan keruntuhan, dan doa orang yang tertindas akan menjadi senjata paling tajam yang menusuk dada kekuasaan. Sementara rakyatnya membangun kesabaran di atas perut yang lapar, melainkan jerit lapar yang tak terdengar di istana yang megah. Pemimpin yang zalim lupa bahwa kekuasaan hanyalah titipan, bahwa tahta tidak abadi. Ia menutup telinganya dari doa-doa rakyat, padahal doa yang teraniaya lebih tinggi nilainya daripada 1000 pujian. Ia lupa, semakin tinggi istana dibangun di atas tangisan, semakin keras bumi mengguncang untuk merobohkannya. Dan ketika rakyat sudah kehabisan air mata, ketika ketakutan berubah menjadi keberanian, maka suara mereka akan bangkit seperti badai. Sebab tirani selalu berakhir dengan keruntuhan, dan doa orang yang tertindas akan menjadi senjata paling tajam yang menusuk dada kekuasaan.